Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurlaili Kartikasari dengan NIM 210121600478 dari offering B21 mata kuliah Sistem Pembelajaran Terpadu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok saya, yaitu rencana pelaksanaan model pembelajaran terpadu yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pembelajaran Terpadu yang diampu oleh Ibu Herlina Ike Oktaviani, SPD MPD, beserta Bapak Dr. Fikri Aulia MPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP model pembelajaran jenis Webet. Jadi kami memilih nama sekolah SMP Negeri 1 Ngorok. Belum ditulis. Dengan bidang studi IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia, materi pokok, kalor, dan Bahasa Indonesia, alokasi waktu 3 jam pertemuan, kelas atau semester, kelas 7 semester 2. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran IPA, yaitu kompetensi dasarnya 1.1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyebutkan contoh benda-benda yang memiliki energi panas dalam keseharian, lalu menyebutkan contoh-contoh energi dalam keseharian. Kemudian pada bagian kedua, memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam mekanisme menjaga kestabilan tubuh pada manusia dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi penyebab energi panas, menjelaskan pengertian kalor, menentukan kalor yang dikandung pada makanan. Kemudian bagian yang ketiga, melakukan percobaan untuk menyelidiki suhu dan perubahannya, serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Dan memiliki rasa ingin tahu dalam percobaan kalor yang mengakibatkan perubahan suhu. Untuk mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya menggunakan persamaan kalor pada percobaan terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menerapkan persamaan kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya mendeskripsikan hasil laporan pengamatan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Indikator pencapaian kompetensi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, interferensi, dan mengomunikasikan hasil penyelidikannya tentang energi panas benda. Tujuan pembelajaran di mata pelajaran IPA, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor berdasarkan pengetahuan awal tentang suhu. Peserta didik dapat menentukan kalor yang dikandung oleh makanan sehari-hari melalui pengamatan kemasan makanan. Kemudian yang ke-3, 4, 5, sampai 6 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Lalu untuk mata pelajaran matematika, peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu pada persoalan yang sesuai.
Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat 2 tujuan. Itu yang pertama, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan, dan peserta didik dapat melakukan intervensi dan mengomunikasikan hasil penyelidikannya tentang energi panas benda. Nah, dari ketiga mata pelajaran ini, itu materinya saling berkaitan. Maka dari itu kami memasukkannya ke dalam model pembelajaran terpadu WebEd. Untuk materi pembelajaran IPA terdapat 4, yaitu pengantar kalor, contoh penerapan kalor, faktor-faktor, dan perubahan wujud benda. Untuk mata pelajaran matematika, kalor dan perubahan suhu benda. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks laporan hasil pengamatan. Kemudian pendekatan model strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan saintifik, model pembelajaran diskusi dan percobaan, dan model discovery and cooperative learning. Model pembelajaran terpadu yang kami gunakan yaitu model pembelajaran WebEd. Karena model pembelajaran WebEd merupakan model pembelajaran yang menggabungkan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Kemudian, tema yang ditentukan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. Pada RPP ini merupakan jenis model pembelajaran terpadu WebEd. Mengapa demikian? Karena pada pembelajaran ini mempelajari lebih dari satu mata pelajaran dalam satu pertemuan. Dalam satu pertemuan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pada pertemuannya, materi yang dijelaskan selinier atau searah dan saling berkaitan. Pada pelajaran IPA membahas materi kalor dan perpindahannya. Pada mata pelajaran matematika membahas materi perhitungan dari kalor secara matematis. Dan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia membahas materi teks laporan hasil pengamatan. Ketiga mata pelajaran tersebut saling berkaitan, yaitu untuk menindaklanjuti hasil praktikum dari mata pelajaran IPA, hasil perhitungan dari mata pelajaran matematika, kemudian disusun dalam bentuk teks laporan hasil pengamatan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alat, media, atau sumber belajar yang digunakan itu berupa gelas ukur 500 ml, gelas ukur minuman larutan yang ini nanti digunakan untuk lab, untuk praktikum di lab. Untuk langkah-langkah pembelajaran di sini ada pendahuluan, orientasi atau stimulasi, yaitu guru mengajak siswa mengingat mengenai konsep energi panas dalam kesehariannya, yaitu dengan bertanya sebagai pembuka selama 10 menit. Kemudian kegiatan inti ada beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, verifikasi, dan kesimpulan. Ini dalam waktu 120 menit. Ini terdapat penyampaian materi, kemudian diskusi, serta presentasi dan membuat kesimpulan. Lalu ada penutup dengan cara siswa dan guru meninjau hasil ulang serta memberi tugas berupa soal. Ini dalam waktu selama 20 menit. Kemudian ada penilaian, metode dan bentuk instrumen penilaian, yaitu ada 3 yang akan dinilai, sikap, tes unjuk kerja, dan tes tulis. Sikap berupa lembar pengamatan sikap, unjuk kerja ini berupa penilaian kinerja, dan tes tulis berupa tes yang tertulis. Kemudian ada contoh instrumen lembar pengamatan sikap dan perilaku. Ini berupa ada aspek yang dinilai, kemudian skor 1, 2, 3, dan keterangan. Ini aspeknya berupa rasa asa ingin tahu, ketelitian dan kehati-hatian, ketekunan dan tanggung jawab, keterampilan berkomunikasi saat belajar. Kemudian ada lembar pengamatan keterampilan praktikum. Ini akan menilai keterampilan dari peserta didik saat melakukan praktikum di lab. Ini ada jumlah rubrik yang menandakan 3 berarti tepat, 2 kurang tepat, 1 tidak tepat. Keterampilan yang dinilai ini berupa cara memasang alat untuk memanaskan zat, lalu ada cara membaca termometer, cara memperlakukan peralatan praktikum yang selesai digunakan.
Nah, ini nanti akan diisi oleh peserta didik setelah dilakukannya praktikum dan pembelajaran di lab. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.